Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di chapter 3 mengenai vektor. Ya, ini chapter 3 berada di volume 1 ya, tentang dari buku referensi yang kita pergunakan. Kita akan bahas mengenai vektor dan komponennya, satuan vektor, penjumlahan vektor dengan komponen, dan perkalian vektor. Ini kita lanjut saja ya. Nah, sekarang kita mulai dari apa itu fisika dari skop vektor dan komponennya ya. Jadi di dalam fisika itu banyak membicarakan tentang kuantitas ya. Baik itu dalam bentuk ukuran ya, dan arah ya, itu memerlukan bahasa matematik yang khusus ya. Dalam hal ini adalah bahasa vektor untuk menggambarkan kuantitas tersebut ya. Bahasa ini juga banyak dipergunakan di dalam keteknikan dan ilmu sains yang lainnya, dan ini sudah menjadi suatu bahasa yang sangat umum gitu ya. Jika misalnya kita ingin mengarahkan, misalnya pergi berjalan 5 langkah ke depan, 2 langkah ke atas. Nah, untuk menerangkan ini, maka kita memerlukan apa yang namanya vektor. Oke, selanjutnya kira-kira cukup yaitu gambaran fisika tentang mengapa kita perlu belajar tentang vektor ini. Ya. Oke, kita masuk ke section pertama ya, mengenai vektor dan komponennya ya. Jadi sebuah partikel itu bergerak sepanjang garis lurus dan dapat bergerak di dalam hanya di dalam 2 arah ya. Jadi dia bergerak dalam sebuah garis lurus itu dia berarti dia bergerak di dalam 2 arah. Kita dapat mengambil pergerakan itu dalam arah misalnya positif, arah positif, dan yang lainnya adalah arah negatif. Khusus untuk pergerakan 3 dimensi, tanda plus dan tanda plus dan tanda negatif itu kurang ya, kurang cukup untuk menunjukkan arah. Nah, untuk itulah kita belajar vektor ya. Jadi dalam hal ini adalah vektor adalah besaran yang mempunyai arah ya. Sebuah kuantitas vektor adalah sebuah kuantitas yang besar dan arahnya itu dapat direpresentasikan dalam sebuah vektor ya. Jadi contoh misalnya kuantitas vektornya adalah suatu pergeseran ya, displacement ya. Bisa juga percepatan, bisa juga kecepatan ya. Kita akan melihat banyak, dan kita akan belajar rule tentang kombinasi vektor yang akan membantu di dalam chapter ini. Okay. Kuantitas fisika yang tidak terlibat di dalam arah, jadi dia di sini bukanlah vektor, itu temperatur, tekanan, energi, ya, massa, dan waktu ya. Jadi itu semua adalah besaran-besaran yang dinamakan skalar. Dia hanya mempunyai besar, tapi dia tidak mempunyai arah ya. Jadi suatu besaran yang tidak memiliki arah ya. Contoh untuk vektor yang paling sederhana adalah perubahan posisi ya, perpindahan, pergerakan, itu adalah sebuah vektor. Oleh karena itulah makanya dinamakan dengan pergeseran vektor ya.
Ya, jadi suatu vektor dikatakan sama secara grafis jika besar. Jadi besar itu dalam hal ini adalah menyatakan panjang daripada vektor tersebut. Seperti ini panjangnya. Ini panjangnya sama, berarti ketiga vektor ini mempunyai besar yang sama. Ya. Arahnya juga sama, maka ketiga vektor ini dikatakan sama, walaupun dia titik A aksen, A 2 kali aksen, ini beda. Titik awal dan akhirnya beda. Ya. Tapi ini dikatakan suatu vektor yang sama karena besar dan arahnya sama. Ya. Jadi besarnya itu menyatakan panjangnya, arahnya menyatakan sudut kemiringannya itu sama. Oke ya, lanjut ya. Di sini ada partikel yang bergerak dari A ke B, tapi dengan lintasan yang seperti ini ya, dan yang ini. Ya. Jadi ada 3 lintasan yang berbeda. Jadi untuk menggambarkan suatu vektor itu tidak bergantung kepada lintasan, tapi dia hanya bergantung kepada titik awal dan titik akhir. Jadi untuk menggambarkan suatu vektor itu adalah dengan menghubungkan titik awal dan akhirnya. Dalam hal ini adalah A dan B, lalu diikuti dengan panah. Jadi panah ini menunjukkan arah dari A ke B. Ya, panjang dari A ke B ini menyatakan besar vektor tersebut. Oke, ya, selanjutnya penjumlahan vektor secara geometris ya. Jadi di sini ada partikel yang bergerak dari A dan B dengan lintasan seperti ini. Lalu bergerak dari B ke C dengan lintasan seperti ini. Ya. Maka untuk menggambarkan vektornya adalah dengan menghubungkan titik A dengan titik B, lalu B dengan C. Ya. Jadi dari A ke B dan B dari C. Jadi dia tidak bergantung pada pet atau lintasan, tapi pada awal dan akhir saja. Nah, net daripada pergerakan vektor ini, ya, net dari pergerakan kedua vektor ini ya adalah dengan menghubungkan ya ekor daripada vektor A dan kepala daripada vektor BC ya. Jadi vektor AB ya ekornya adalah A, vektor BC kepalanya adalah C. Ini kita hubungkan. Ini adalah secara grafis menggambarkan net daripada pergerakan ini, daripada pergerakan kedua vektor ini. Ya, jadi penjumlahan vektor secara grafis ya itu dengan menghubungkan antara kepala vektor pertama dengan ekor vektor kedua ya. Nah, netnya adalah dengan menghubungkan ekor vektor pertama dengan kepala vektor terakhir, dalam hal ini adalah vektor kedua ya. Di sini vektor ditulis dengan huruf letter ya, italic ya, dengan tanda panah di atas ya, dalam hal ini di buku ini ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah vektor ya. Kalau tidak ada tanda panahnya, itu hanya menyatakan besaran saja ya. Jadi hanya suatu besaran skalar ya. Jadi bedakan antara skalar dan vektor ya, kalau ada panah di atas ya, arrow-nya atau kepala atau cap ya biasanya. Nah, itu berarti adalah vektor ya. Penjumlahan vektor secara grafis untuk misalnya ini A, B itu adalah sama dengan B dan A. Di sini kita bisa tunjukkan secara grafis bahwa A dan B itu sama dengan B dan A. Ya. Jadi kalau ada penjumlahan 3 vektor A tambah B tambah C ya, kita bisa melakukan dulu penjumlahan itu A dan B dulu ya, boleh. A dan B adalah ini ya. Nanti A dan B ditambah C ya, sehingga hasilnya ini. Atau B dan C dulu dijumlah, B dan C
dilakukan penjumlahan vektoris, hasilnya adalah ini. Nah, nanti ya yang ini ya. Jadi A ditambah B plus C adalah yang ini. Jadi hasilnya adalah sama ya. Jadi A plus B plus C itu sama saja. A ditambah dalam kurung B plus C itu adalah sama juga dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C gitu ya. Ya, kalau minus itu besarnya sama, hanya arahnya yang berbeda. Ya, ini dia. Jadi kalau ada vektor A ke sana, B ke sini, maka min B adalah ke sana. Berlawanan tanahnya. Ya, ini jadi kalau A dikurang B itu sama saja A ditambah min B. Ya. A min B itu sama saja A ditambah min B. Min B itu ke sini. Jadi pengurangan itu sebenarnya penjumlahan vektor yang negatif gitu ya. Komponen dari suatu vektor ya. Misalnya ini ada suatu vektor dalam suatu sumbu koordinat x, ya. Vektor A dengan sudut theta. Biasanya kalau kita ingin melakukan penjumlahan vektor, ya, ini dalam 2 dimensi ya. Kita biasanya untuk mudahnya menguraikan vektor tersebut ke arah sumbu x dan sumbu y. Jadi vektor ini besarnya kita proyeksikan ke sumbu x. Jadi yang tadi besarnya ini, ya, panjangnya ini menjadi panjangnya ini, itu AX ya, yang searah sumbu x. Dan yang searah sumbu y adalah AY, gitu ya. Nah, kalau vektornya ada di sebelah kiri titik 0 ya sama juga ya. Ini diproyeksikan, jadi ini AY-nya ini, AX-nya arahnya ke sana ya. Sana. Oke ya. Jadi di sini ada, kalau dilihat berupa segitiga Pitagoras ya, di sini ada tetanya AY dan AX ya, di sini A. Oke. Jadi besarnya AX itu adalah A cos theta. Jadi di sini tidak dipergunakan panah. Berarti ini adalah menunjukkan besar daripada vektor A, besar daripada vektor AX ya. Begitu juga yang ini ya. Nah, panjang vektor A atau besar vektor A itu ya, ini hubungannya berarti Pitagoras ya. AX kuadrat plus AY kuadrat akar ya. Sudutnya kita pakai tangen, jadi tangen theta AY per AX ya. Jadi tetanya adalah arcus tangen AY per AX ya. Arah itu biasanya dinyatakan dengan sudut ya. Kalau putarannya itu berlawanan dengan jarum jam ya, seperti ini ya, berarti arahnya sudutnya itu adalah positif, berlawanan dengan jarum jam, counterclockwise. Kalau searah dengan jarum jam ya, itu sudutnya berarti besarnya adalah negatif ya. Misalnya dari sini ke sini, maka besarnya itu adalah negatif. Next. Nah, ini ada contoh pesawat terbang ya, bergerak dari titik originalnya ke P ya, berjarak 215 km ya. Nah, di sini disuruh cari komponennya ya. Komponen penerbangannya. Jadi komponennya kita uraikan jadi penerbangan ini, D-nya ini searah sumbu X dan searah sumbu Y. Jadi dx adalah d cos theta dan dy sekian ya. Jadi pesawat ini bergerak 81 km searah sumbu X dan 2 kali 10 pangkat 2 km ke arah Y ya, ke arah utara katakan ya. Ini ke arah timur, ini ke arah utara ya.
Lanjut. Nah, jadi di sini ada taktik ya, taktik bagaimana menyelesaikan problem-problem yang ada dalam vektor ya. Yang kita perlukan adalah kita harus bisa mengkonversi dari derajat ke radian. Ya, jadi ini merupakan suatu perbandingan ya. Jadi perbandingan kalau 2pi radian itu sama saja 360 derajat. Ya, atau pi radian itu sama saja 180 derajat. Ya, jadi kalau diketahui 40 derajat berapa radian, ya tinggal 40 dikali 2 pi radian per 360 derajat sama aja ini. Next. Selain itu juga fungsi ini trigonometri. Jadi fungsi trigonometri ini berupa segitiga siku-siku ya. Jadi hubungan sin, cos dengan tangen ya. Sin theta itu sisi di depan sudut ini per sisi miring ya. Cos theta itu sisi di samping sudut ini per sisi miring ya. Tangen theta itu sisi di depan sudut per sisi samping sudut gitu ya. Jadi kamu harus tahu untuk mencari sin cos tangen theta jika sudutnya itu ada di sebelah sini. Selain itu juga grafik ya. Jadi grafik sinus, kosinus, tangen ya. Jadi grafik ini memudahkan kita untuk menyatakan besaran-besaran yang kelipatan daripada 90 derajat ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat sin 90 itu adalah 1 ya. Sin 91, sin 0 itu 0, sin 180 0. Cos 0 adalah 1 dan seterusnya. Oke ya. Selain itu, selain yang ini ada satu lagi sebenarnya, itu mengenai segitiga istimewa ya. Jadi dua segitiga istimewa ya, yang berbentuk siku-siku ya. Jadi kalau di sini besar panjangnya 1, sini 1, maka sini adalah akar 2 ya. Jadi sudutnya itu adalah 45. Kalau misalnya sini akar 3, sini 1, berarti sini 2 sisi miringnya. Ya, jadi sini sudutnya 60, sini 30. Nah, ini sudut istimewa ini biasanya disebut dengan sudut istimewa, berguna untuk mengetahui besar sudut 30, 45, dan 60. Oke. Baik, kita lanjut ke satuan vektor dan penjumlahan vektor ya oleh komponennya. Kita masuk ke satuan vektor ya. Jadi satuan vektor itu ada dalam tiap sumbu koordinat ya. Misalnya sini sumbu x, y, z, maka satuan vektornya adalah IJK ya, IJK. Oke ya. Nah, misalnya ini vektor A, kita bisa uraikan itu. A ini kita uraikan menjadi AX dan AY. Jadi AX ini menyatakan besarnya saja. Ya, arahnya adalah ke arah I. Jadi satuan vektor I. Jadi AX ini ke arah sumbu X, AY ke arah sumbu Y dengan ada satuan vektor J. Satuan vektor itu besarnya 1 ya, karena memang namanya juga satuan vektor, jadi dia besarnya 1 ya. Arahnya ya tergantung, kalau I arahnya suatu vektor yang besarnya 1 arahnya X, J adalah suatu vektor yang besarnya 1 arahnya Y ya, dan K adalah satuan vektor yang besarnya 1 arahnya ke sumbu Z ya. Jadi ini tadi sudah ya. Jadi kalau sudutnya itu positif, maka dia geraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi kalau satu vektor B diuraikan dalam komponen XY jadi seperti ini. Ya, jadi B ini di BXY plus BYC. Kalau yang A juga begitu. Oke ya.
Jadi kalau suatu vektor R, ya, R itu adalah penjumlahan dari kedua vektor A dan B, ya, maka vektor R komponen sumbu X itu merupakan penjumlahan vektor komponen A sumbu X dengan vektor komponen B sumbu X. Yang Y-nya juga begitu. Yang Z juga begitu, ya. Vektor sumbu R di sumbu Z itu merupakan penjumlahan vektor A dan B yang di sumbu Z juga. Nah, ini ada gambar, ya, di sini, ya. Ditanya berapa sudut komponen X untuk D1 dan D2, ya. Jadi tandanya, ya, tanda untuk sumbu X untuk D1 dia positif, ya. D2 juga positif, ya, karena diproyeksikan ke sumbu X, berarti ya dari sini ke sini, ya. Nah, kalau yang sumbu Y, ya, D1 diproyeksikan ke sumbu Y, berarti yang ini, berarti arahnya positif juga tandanya. Sedangkan D2 dia dari sini ke arah bawah, berarti negatif, ya. Nah, untuk penjumlahan D1 dan D2, D1 tambah D2 adalah yang ini, ya. Yang ini berarti komponen X-nya positif, komponen Y-nya juga tandanya positif. Sederhana, ya. Oke, lanjut. Nah, ini misalnya ada satu vektor A, ya, komponennya adalah AX dan AY, ya. Ini kerangkanya adalah kerangka XY. Jadi suatu vektor bisa saja berada dalam suatu kerangka yang berbeda, ya, misalnya X aksen, Y aksen, ya. Jadi kerangka itu sumbu koordinat XY nggak harus dia bentuknya seperti ini, bisa juga dia bentuknya seperti ini, ya. Di sini ada transformasi, ya, transformasi dari sumbu koordinat pertama ke sumbu koordinat kedua, ya. Jadi vektor di proyeksi vektor di sumbu koordinat di suatu sumbu koordinat itu bisa diproyeksikan lagi ke sumbu koordinat yang lainnya, ya. Jadi di sini theta aksen, ya, theta aksen ditambah C, ya, itu adalah sama dengan theta, karena theta itu dari sini kemari, ya, dari sini kemari. Thetanya adalah theta aksen tambah C. Jadi koordinatnya berputar, sumbu koordinatnya berputar. Oke. Ini ada maze, ya, kayak semacam, ya, permainan gitu, ya. Jadi masuk dari sini, keluar dari sini, ya, lintasannya itu ini ZA, A, B, dan BC, gitu, ya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk vektor itu seperti ini, ya, ini katakan D1, D2, dan D3, ya. Jadi untuk netnya bagaimana? Ya, untuk menghitung netnya, jadi masing-masing vektor ini kita proyeksikan ke sumbu X supaya mudah untuk sederhana, ya, begitu, ya. Nah, jadi D1, D2, dan D3 diproyeksikan terhadap sumbu X, lalu dilakukan penjumlahan. Ini adalah net, ya, net untuk arah X. Begitu juga Y, kita dapat net arah Y. Ya, jadi net arah X yang ini, net arah Y yang ini, jadi di netnya adalah yang ini. Sudutnya ini, ya. Jadi theta sama dengan d net Y per d net X, karena d net Y ini negatif, maka tetanya ini minus. Makanya dia arahnya ke sini, kan, karena dia minus. Ya, kan kalau positif yang arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Kalau searah jarum jam dia minus. Bisa daripada vektor tersebut kita pakai Pythagoras sehingga diperoleh 13,9 meter. Jadi panjang daripada vektor itu atau besarnya adalah
13,9 meter. Oke ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan ke perkalian vektor ya. Nah, ini objektif dan idenya ya. Lanjut saja. Jadi di dalam perkalian vektor itu ada perkalian skalar dan perkalian vektor ya. Atau disebut juga dengan perkalian skalar itu disebut dengan perkalian dot ya. Perkalian vektor disebut dengan perkalian cross ya. Perkalian titik, perkalian silang ya. Disebut dengan produk, skalar produk karena hasil daripada perkalian ini adalah berupa skalar. Nah, disebut dengan vektor produk karena hasil daripada perkalian ini adalah berupa vektor ya. Jadi suatu vektor A dot B ya dalam bentuk vektoris itu sama saja besar A dikali dengan besar B cos sudut yang mengapit di antara kedua vektor ini ya. Begitu juga untuk A cross B besar vektor A besar vektor B sin sudut yang mengapit antara A dan B. Oke ya. Misalnya ini vektor A dan B ya. Di sini ada sudut, katakan aja C ya, sudutnya C ya. Sudutnya C antara vektor A dan B ya. Maka A dot B adalah A dot B itu sama saja A cos C ya. Jadi A cos C itu vektor A yang diproyeksikan ke vektor B ya. Jadi kalau kita buat tegak lurus ini, maka kita akan mendapatkan ini ya. Jadi kalau ini vektor A, vektor B ya. A cos C ya. A cos C ini jadi vektor A ini diproyeksikan ke vektor B. Nah, besar A cos C adalah yang ini nih, dari sini ke sini. Ya. Jadi A cos C dikali dengan besar vektor B dari sini ke sini ya. Itu sama saja dengan kalau B-nya ini diproyeksikan ke A. Nah, kalau tadi A diproyeksikan ke B, sekarang B diproyeksikan ke A. Itu besarnya dari sini ke sini. Nah, ya, kalau ini dikali dengan A, maka sama saja hasilnya. Ya. Jadi di sini A dot B itu sama saja B dot A. Nah, hasilnya adalah skalar ya. Jadi tidak punya arah, hanya besar saja. Jadi kalau kita uraikan, A itu adalah AXI, AYJ, dan AZK ya. Begitu juga untuk B. Oke, kalau kita kalikan secara dot ya, misalnya AXI dengan BXI ya. Hasilnya adalah AX dikali BX I dot I ya. I dot I karena perkalian dot itu adalah hubungannya adalah cos dari slide sebelumnya ya. Jadi sudut antara I dan I adalah 0. Cos 0 adalah 1 ya. Jadi cos 0 itu adalah 1. Jadi AX kali BX AXI dikali BXI adalah sama dengan AX kali BX ya. Nah, sekarang yang ini A vektor I ya. AX dikali dengan BYJ ya. I dikali dengan vektor J, satuan vektor J. I dan J adalah sudutnya 90 derajat. Karena perkaliannya dot, maka I dot J adalah 0. Karena cos 90 adalah 0. Berarti perkalian yang ini dengan yang ini itu hasilnya 0. Begitu juga yang ini I dengan K 0 juga ya. Selanjutnya untuk yang J dengan I 0 juga karena J dan I 90 derajat ya. Tapi J dengan J hasilnya adalah ini yang ini 0. Ini juga sama juga. Jadi yang tidak 0 adalah AZK dengan BZ. Jadi A dot B adalah perkaliannya bentuknya seperti ini hasilnya. Ya, next.
Ini ada checkpoint vektor C dan D ya, mempunyai besar 3 satuan dan 4 satuan ya, masing-masing ya. Berapakah sudut-sudut di antara C dan D jika C dot D sama dengan 0? Ini untuk A. Yang B-nya, jika C dot D sama dengan 12 unit dan jika C dot D adalah min 12 unit. Ya, untuk menjelaskannya kita lihat di sini ya. Oh, tidak ada penjelasannya. Jadi kita balik ke ini ya. Karena ini checkpoint, jadi langsung saja ya. Jadi C dot D. Jadi C dot D adalah besar vektor C dikali besar vektor D cos sudut di antaranya ini. Kalau dia sama dengan 0 ya, maka sudutnya harus 90 derajat. Supaya cos tetanya, sudut yang antara C dan D itu 0, maka tetanya harus 90 derajat. Jadi sudutnya di sini, kalau dia sama dengan 0, maka sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau hasilnya 12 unit, C itu 3 besarnya, DJ itu 4 kali dikali adalah 12 unit. Tinggal cos theta. Ya, supaya dia cos theta itu hasilnya 1, maka tetanya sudutnya adalah 100, sudutnya harus 0 ya. Jadi kan cos 0 adalah 1, jadi 3 kali 4 adalah 12 unit. Jadi yang B ini jawabannya sudutnya adalah 0. Dan yang C ini minus, maka sudutnya harus 180 derajat karena cos min 180 adalah min 1. Oke, lanjut. Di sini A cross B sama dengan AB sin ya. B cross A sama dengan min A cross B. Jadi A cross B tidak sama dengan B cross A. Ya, tidak berlaku, tidak komutatif. Jadi kalau kita mau uraikan ya, vektor itu ya, dalam bentuk komponennya, A itu adalah seperti ini, B itu seperti ini ya. Maka pengalihan vektor ya, AX kali BX I cross I ya. Jadi sudutnya itu karena cross itu adalah sin ya. I dengan I itu 0, sin 0 adalah 0 ya. Jadi AX kali BX itu ini dikali ini 0 ya. 0 ya. Sekarang kalau AXI dikali dengan BYJ ya, seperti ini ya. Nah, jadi di sini AX dan BY ini kan skalar, besaran dari kali saja ya. Nah, sekarang tinggal I cross J yang menentukan arahnya. Ini sudutnya 90 derajat. IJ. Sin 90 adalah 1. Ya, jadi besarnya adalah AX kali BY. Nah, tapi besarnya saja. Karena ini perkalian cross, hasilnya harus vektor. Berarti dia harus punya arah. Arahnya kemana? Itu arahnya ke K. Kok bisa ke K? Itu menggunakan kaidah tangan kanan, nanti akan dijelaskan di slide sebelumnya. Nanti di slide selanjutnya ya. Jadi perkalian daripada vektor ini hasilnya adalah ini. Oke ya. Jadi yang II itu 0 ya. Tinggal perkalian ini AXI dengan J ya. AXI dengan J ya, itu hasilnya K. Lalu I dengan K ya, I cross K. I cross K itu hasilnya adalah min J ya. AX BZ. AX mana ya? AX kali BZ. Nah, ini dia. AX BZ itu minus ya. Min J ya. Jadi I cross K itu adalah min J. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini sebelumnya kita ke checkpoint dulu ya. Jadi jika vektor C dan D 3 unit dan 4 unit ya,
berapa sudut di antara C dan D jika perkaliannya itu adalah 0. Nah, jadi kalau perkalian 0 berarti sin tetanya itu harus 0. Untuk menghasilkan 0, tetanya harus mempunyai sudut 0 atau 180 derajat gitu ya. Nah, ini 12 unit, maka sin tetanya harus mempunyai nilai 1. Untuk nilai 1, maka sudutnya harus 90 derajat. Ya. Nah, ini kaidah tangan kanannya yang menentukan, misalnya I cross J ya, sama dengan K ya, dengan menggunakan tekanan tangan kanan. Jadi kalau A ke sana, B ke sana ya, maka A cross B ini adalah arah jempolnya ini. Ya, ini A cross B. Arah jempol. Jadi 4 jari ini menyatakan putaran ya. Nah, sekarang kalau B cross A gimana? Ya, B cross A berarti seperti ini. Nah, jadi tangannya dibalik, jadi diputar. Jadi 4 ini menyatakan putaran dari B cross A. Arahnya adalah ke bawah. Ya. Oke. Ya. Ya. Berapa sudut di antara A dan B? Ya. Sudut di antara A dan B. Ya. Kita bisa pakai dot aja ya, yang gampang. Perkalian titik ya. Jadi A dot B kita hitung A dot B berapa ya. Seperti ini, besarnya adalah min 6. Lalu kita hitung vektor A besarnya berapa, untuk yang B besarnya berapa ya. Maka A dot B itu sama saja A kali B cos ya. Cos ya. Jadi tetanya adalah cos min 6 per ini kali ini ya, 5,0 kali 3,6. Hasilnya adalah 109 ya, atau kira-kira 110 derajat. Ya, lanjut. Nah, ini sampel cross product ya. Nah, jika A-nya seperti itu ya, B-nya seperti itu, carilah C sama dengan A cross B gitu ya. Jadi kalau diuraikan seperti itu ya, sudah nyari A cross B ya. Ini ya, A cross B ya. Hasilnya adalah min 12i, min 9j, min 8k. Beda ya, di sini jadi ada arah ya untuk perkalian C-nya. Oke. Nah, ini ada tugas ya. Bisa kalian coba ya. Tugas pertama ini silahkan dilihat ya. Oke. Oh, ini tugas untuk measurement ya. Tugas untuk measurement, tugas yang di chapter 1. Karena chapter 1 pertemuan pertama kita belum sempat memberikan tugas ya. Nah, jadi tugasnya diletakkan di sini. Ini tugas di tugas chapter 1 tentang measurement. Ya. Ada lain lagi selain nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 ini untuk measurement. Jadi dicoba ya. Selanjutnya, nah ini untuk tugas atau problem untuk yang berhubungan dengan vektor ya. Ada 3 soal ya. 1, 2, dan 3 ya. Dicoba nanti kalau ada masalah kita bahas bersama. Oke.